Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang hari Senin tanggal 9 November. Nah saudara, minggu lalu di renungan hari Senin saya membahas tentang bagaimana salah satu bentuk kasih kepada orang yang percaya kepada Tuhan sesama murid Kristen, murid Kristus adalah kita percaya bahwa mereka pada akhirnya akan melakukan hal yang baik karena mereka akan belajar menaati Tuhan, dan di sisi lain Tuhan sebagai gembala mereka juga akan menolong mereka, akan menggembalakan mereka. Nah, mungkin waktu saudara-saudara yang menyaksikan renungan itu ada timbul pertanyaan, bagaimana bila ada orang-orang yang terus-menerus tidak mau taat kepada Tuhan? Bagaimana kita harus percaya kepada mereka? Bagaimana kita harus bersikap menghadapi orang-orang yang istilahnya adalah toksik, ya, orang-orang yang hidupnya tidak mau berubah, menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan emosi kita, sehingga kita merasa tidak berdaya berhadapan dengan mereka. Renungan hari ini akan membahas hal ini. Secara khusus kita akan melihat teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi orang-orang yang mungkin dalam kategori toksik. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kehidupan kami Engkau memberikan kami teladan hidupmu untuk jadi penuntun dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami ada kalanya kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak mengenakan, tetapi Engkau mengizinkan itu semua terjadi agar kami belajar sesuatu, bertumbuh dalam karakter kami semakin serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu, mohon penolong dari Roh Kudus memampukan kami untuk melihatnya kebenaran firman Tuhan dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, karena Yesus datang dari surga dan berjalan di tengah-tengah orang-orang pada zaman itu, di tengah-tengah manusia, orang Kristen cenderung untuk mengira bahwa kalau kita menjauh dari seseorang atau mengizinkan seseorang itu pergi dari kehidupan kita, meninggalkan kebenaran yang kita sampaikan, maka kesalahan itu ada di pihak kita. Kitalah yang patut disalahkan, ya. Kita mungkin menjadi merasa apa yang salah dengan cara saya, tindakan saya atau perkataan saya manakah yang keliru, sehingga membuat orang itu meninggalkan kita. Nah, tetapi saudara-saudara, Yesus meninggalkan orang dan membiarkan orang lain meninggalkan dia sering, cukup sering, bahkan sering, saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab-kitab Injil yang mencatat tentang kehidupan Yesus, dan kalau kita menghitung setiap catatan bagaimana Yesus berpisah dengan orang lain, maka kita akan menemukan data yang cukup mengejutkan. Kadangkala Yesus mengatakan perkataan yang benar tetapi sangat keras, sehingga orang yang mendengarnya pergi meninggalkan dia. Di lain kesempatan, oranglah yang sudah dilayani oleh Yesus tetapi meminta agar Yesus tetap tinggal bersama dengan dia, tetapi Yesus punya tempat lain yang harus dia tuju, sehingga Yesus pergi meninggalkan mereka. Nah, secara keseluruhan ada sekitar 41 kejadian seperti itu di dalam keempat Injil kita. 41, saudara. Memang di antara catatan-catatan itu mencatat peristiwa-peristiwa yang sama. Jadi ada satu peristiwa yang sama diulangi oleh 4 Injil sehingga muncul 4 kali. Tetapi kalau kita memisahkan catatan-catatan yang sama, peristiwa yang sama, tetap ada sekitar 24 kejadian yang seperti itu. Yang terjadi adalah Yesus meninggalkan orang atau dia membiarkan orang-orang meninggalkan dia. Nah, memang saudara-saudara, sekali lagi juga kejadian-kejadian Yesus berpisah dengan orang lain ini tidak selalu masalahnya di konflik, ya.
Kadangkala Yesus meninggalkan orang lain karena orang itu ingin memaksa dia untuk melakukan lebih untuk dia. Tetapi tetaplah dalam peristiwa-peristiwa yang lain, Yesus melakukan kenapa dia pergi itu karena untuk kesegaran atau untuk pembaharuan atau untuk melindungi dirinya, ya. Poinnya adalah bahwa Yesus tidak harus memaksa, memohon ataupun menyerang atau mengkritik sikap orang lain yang tidak menanggapinya, sehingga sifat-sifat, sikap-sikap seperti itu berisiko akan membuat fokusnya menjadi teralihkan. Ya, Yesus menjadi tidak fokus pada misi yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Nah, satu hal yang kita lihat adalah ketika Yesus mengizinkan orang lain pergi meninggalkan dia, Yesus tidak berusaha memanggil mereka. Ya, Yesus tidak mengejar mereka. Meskipun Yesus Maha Kuasa dan meskipun Yesus itu brilian dan meskipun Yesus itu hati nuraninya murni dan dia begitu berserah kepada Bapa dalam pelayanannya bergantung pada kuasa Roh Kudus, tetapi tidak semua orang yang dia layani itu berubah atau bertobat atau setuju dengan dia. Nah, jadi prinsipnya dari peristiwa-peristiwa ini adalah kadangkala untuk mengikut Yesus berarti kita harus meninggalkan orang atau membiarkan orang-orang tertentu pergi meninggalkan kita. Sebagai contoh, pemuda kaya yang datang menjumpai Yesus. Ya, Yesus mendapati hati pemuda itu dan sumber masalah dalam hidupnya adalah dia mengasihi uang, ya. Maka meskipun orang ini nampak begitu tulus bertanya kepada Yesus tentang bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kemudian Yesus menyuruh dia menyelesaikan masalah dia yang paling besar, yaitu kecintaannya pada harta, dan akhirnya pemuda itu kecewa dan meninggalkan Yesus. Yesus tidak berusaha mengejar dia. Yesus tidak berkata, tunggu. Mungkin saya meminta kamu melakukan hal yang terlalu sulit. Oke lah, bagaimana kalau kita negosiasi ulang? Kamu cukup lakukan hal yang lebih mudah dan kamu bisa mengikut saya. Saya butuh pengikut. Mari kita bernegosiasi. Tidak, Yesus tidak melakukan itu. Sebaliknya dia berpaling kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang yang benar-benar mau meneladani dia, menjelaskan apa yang baru saja terjadi dan mengapa begitu sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini adalah contoh yang tidak langsung bagaimana ini adalah contoh langsung bagaimana Yesus memilih menghabiskan waktunya melatih, mendidik orang-orang yang bisa diandalkan daripada menghabiskan lebih banyak waktu untuk orang yang hatinya sudah tertutup, ya. Memang istilah toksik sepertinya tidak cocok dengan profil pemuda tadi, ya, karena dia nampak melakukan banyak hal yang baik mengikuti hukum Taurat. Tetapi prinsipnya jelas, saat kebenaran ditolak, menghabiskan waktu kita untuk mereka yang akan menerimanya daripada kita menghabiskan waktu memohon kepada orang yang hatinya tertutup, keras, kadangkala hal itu perlu kita pertimbangkan, ya. Nah, di kesempatan yang lain, setelah Yesus memberikan pengajaran tentang makan tubuhnya dan minum darahnya, perkataan yang keras, Yesus kehilangan cukup banyak pengikut yang tadinya antusias mengikut dia. Ya, dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 66 hingga 67, sejak saat itu banyak dari pengikut-pengikutnya meninggalkan dia dan tidak lagi mengikutinya. Ya, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalian tidak mau pergi juga? Yesus bertanya kepada ke-12 rasul itu. Nah, kita melihat pola yang sama dari interaksi Yesus dengan pemuda yang kaya tadi. Dan kita melihat bukan hanya satu orang kali ini, tetapi banyak yang meninggalkan Yesus.
Dan mereka bukan hanya sekedar orang-orang yang ingin melihat Yesus, tetapi mereka sebetulnya tadinya disebut sebagai para pengikut, tapi mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Nah, bukannya Yesus mengejar mereka dan memohon agar mereka tidak meninggalkannya. Mungkin Yesus berusaha untuk meluruskan maksudnya. Tidak, Yesus malah berpaling kepada para rasulnya, para pengikutnya yang sejati, dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Ya. Nah, kita perhatikan keyakinan akan misi Bapa kepada dia. Inilah yang memberikan kepercayaan diri Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang toksik seperti ini. Ya, Yesus tidak pernah nampak putus asa atau dia berusaha memanipulasi orang lain agar mau mengikut dia. Ataupun Yesus juga tidak pernah nampak berusaha mengendalikan keputusan-keputusan para murid atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun dia mengakui di momen-momen tertentu, dia mengakui dia perasaannya terluka, dia marah, dia kecewa terhadap sikap orang-orang, terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah, Yesus juga menunjukkan bahwa kadangkala kita perlu secara verbal menjauh dari orang-orang yang toksik. Contohnya ketika Yesus saat dia sedang diadili oleh Herodes dan kemudian oleh Pilatus, Yesus diam. Ya, Yesus tidak menanggapi. Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sebab dia tahu tidak ada gunanya. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu bukan karena mereka ingin mencari kebenaran, tapi mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka itulah yang berkuasa untuk bisa membebaskan Yesus. Mereka bertanya, sikap mereka hanyalah berharap Yesus mendadak memohon pada mereka untuk dibebaskan, seolah-olah Yesus itu membutuhkan mereka. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus diam saja. Ya, Pilatus bertanya kepadanya, tidakkah kamu mendengar kesaksian yang mereka tuduhkan kepada kamu? Tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Nah, ini berarti ada kalanya kita tidak perlu berargumentasi. Ya, saat ada seseorang yang toksik menyerang kita, kita tidak perlu terlibat. Khususnya saat kita yakin itu tidak akan membawa perubahan apa-apa, tidak akan membawa perbedaan apa-apa. Sebaliknya itu hanya akan menghabiskan waktu, energi, dan emosi kita. Lebih baik kita menyediakan waktu untuk orang lain yang lebih mau, atau kita menghabiskan waktu berdiam menyembah Bapa kita yang di surga, daripada kita terlibat dalam perdebatan yang dipenuhi dengan kebencian. Nah, contoh yang jelas lagi adalah ketika Yesus mengizinkan Yudas pergi pada waktu perjamuan terakhir. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia, dan Yesus mengatakan hal itu sebelumnya, dan kemudian dia mengizinkan Yudas pergi meninggalkan ruangan itu. Yesus tidak berusaha menahan dia. Yesus tidak menghabiskan waktu mencoba untuk mengubah pikiran Yudas. Sebaliknya dia menghabiskan sisa waktunya itu yang sangat berharga berinvestasi kepada para pengikutnya yang setia kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang toksik, ada kalanya meninggalkan mereka atau membiarkan mereka pergi meninggalkan kita adalah sesuatu yang patut kita pertimbangkan untuk kita lakukan. Nah, hal ini memang membutuhkan hikmat dari Tuhan, membutuhkan kepekaan rohani, timing atau momen waktu yang tepat. Khususnya ketika orang-orang yang termasuk toksik ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Mungkin itu secara hubungan darah, mereka adalah famili kita, keluarga kita, atau mereka adalah orang-orang yang rekan kerja kita, yang dimana kita cukup sering bertemu setiap hari dengan mereka, atau mungkin bahkan orang-orang yang toksik di dalam gereja. Nah,
Kita tidak harus meninggalkan mereka secara fisik. Mungkin secara fisik kita harus bertemu dengan mereka, tetapi kita bisa mengambil sikap untuk tidak terlalu mencampuri, tidak terlalu terlibat banyak dengan kehidupan mereka. Seperti yang Yesus lakukan terhadap ahli-ahli Taurat, ya. Kita bisa membayangkan selama 3 tahun pelayanan Yesus, mungkin setiap hari Yesus berhadapan dengan mereka, orang-orang yang toksik. Nah, jadi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh memberi kita petunjuk bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang sukar. Nah, memang saudara-saudara, topik ini sebetulnya masih harus digali lebih dalam lagi, karena seperti apakah orang yang toksik itu, memang kita perlu satu materi khusus, sesi khusus untuk membahasnya. Karena sebetulnya tidak begitu luas jangkauan jenis orang yang toksik ini. Karena sebetulnya banyak orang yang adalah orang berdosa biasa, yang masih kategori normal begitu mungkin ya. Bisa saya sebutkan seperti itu. Nah, mungkin minggu depan kita akan membahas kategori orang-orang yang toksik itu seperti apa. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberi petunjuk bagi kita dan berguna bagi kehidupan kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.